Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Kali ini, hari ini, ayo kita ngobrol lagi. Merapat. Selamat datang di Ira Maya Sofaril, daily vlognya Mama Ira dari setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, semuanya, anak-anak Mama. Ini masih awal tahun. Widih, senengnya 2025. Selalu kita berharap yang baik-baik. Kita selalu mendoakan yang bagus-bagus, ya kan? Kita menyemangati diri kita semakin sukses, senang dan bahagia di 2025. Itu kan menjadi bagian dari resolusi kita kan? Mari kita berbincang tentang 10 resolusi tahun baru jadi versi terbaik untuk diri kita. Kita ngobrol yang bagus-bagus saja. Yang pertama, kenali diri kita lebih dalam. Apa sih maksudnya Mama Ira? Begini, kadang-kadang ya, tanpa kita sadari atau kita sadari, kita tuh suka merasa kurang jujur sama diri kita sendiri. Iya nggak sih? Kadang-kadang kita masih suka membohongi diri kita sendiri. Aku kuat, aku bisa, aku segala macam. Tapi ternyata nggak seperti itu. Tidak seideal apa yang kita harapkan pada praknya. Kalau kata Teh Kika, pada praknya. Jadi pada prakteknya kita tuh tidak sekuat, ya, kita tidak sejujur apa yang seharusnya kita lakukan dalam diri ini. Ya kan? Coba kita belajar berdialog kembali dengan diri kita. Apa sih yang kita mau? Apa sih yang menjadi kendala dalam hidup ini? Apa sih cita-cita dan harapan kita? Dan masih banyak lain. Jadi kita kenali sama diri kita sendiri. Gimana caranya? Gampang. Kita ngobrol pada diri kita sendiri. Iya kan? Dengan cara apa? Waktu itu saya pernah membahas. Bisa dengan cara menulis misalnya di jurnal. Atau mungkin mindfulness, belajar, latihan lagi, meditasi, ya kan? Banyak banget deh cara-caranya ya. Yang paling penting adalah kita tahu apa yang kita mau. Itu aja dulu, ya. Oke. Belajar jujur itu penting. Jujur pada diri sendiri. Ini susah, ya. Nggak gampang. Termasuk bagaimana kita suka atau tidak suka terhadap seseorang, ya. Kebanyakan kita mungkin masih berpalsu ria menghadapi orang, gitu kan. Atau kita tidak jujur menilai seseorang, gitu kan. Tidak tulus. Masih banyak lagi. Makanya kenali diri sendiri. Mari berdialog dengan diri sendiri. Oke, berikutnya. Kesehatan prioritas utama. Jelas. Apa yang kita mau lakukan kalau kita sakit? Nggak ada. Selain cuma pergi ke dokter, berobat, ngabisin duit, karena katanya orang berobat itu mahal. Sakit itu luar biasa mahalnya, ya, apalagi zaman sekarang. Jadi kesehatan nomor 1, prioritas utama, ya. Kesehatan itu tidak hanya fisik, tapi mental dan emosional kita. Mari kita lakukan seiring sejalan, ya. Karena tubuh kita adalah rumah kita, betul. Oke, ketiga, lepaskan beban masa lalu. PR banget Mama Ira, beban masa lalu itu, nggak segampang apa yang Mama Ira ngomongin. Bener, saya juga merasakan hal yang sama. Beban masa lalu ini masih ada di belakang kita nih, ya, masih ngekorin kita terus gitu. Tapi kita harus lepasin, ya kan? Karena kita kan maunya maju, kita maunya sukses, kita nggak mau terpuruk, jatuh, dan bahkan gagal. Ngapain? Ya kan? We deserve to be happy. Ayo, lepaskan beban itu, ya. Caranya gimana? Ya, kita memaafkan orang lain, memaafkan diri kita sendiri, ya kan? Dengan cara kita memaafkan orang lain, memaafkan diri kita, kita introspeksi diri, kita koreksi diri kita, evaluasi lagi dari perjalanan hidup kemarin, sudah belajar melepaskan beban itu. Move on, guys. Kalau kata anak sekarang, Mama Ira, move on. Oh iya dong, kita harus move on. Ya, oke. Luka lama, biarkan saja, nggak usah dipikirin. Oke, berikutnya, keempat, kembangkan kebiasaan positif. Tebar segala sesuatu yang bersifat positif. Mau dari senyum, ya kan, kebiasaan-kebiasaan bagus, lakukan secara rutin. Ini saya masih belajar, ya kan. Mau olahraga rutin aja susah setengah mati,
Ya kan? Bagaimana caranya kita menyehatkan diri kita, tarsok, kita mau lakukan misalnya olahraga ke gym, tunggu dulu sampai ada temennya hadir. Ya kan? Mau makan teratur, tertib, yang benar, 4 sehat, 5 sempurna, bergizi, berenergi, pas segala macam itu aja masih kepikiran. Iya nggak? Nah, coba sekarang kita bikin sesuatu gebrakan baru. Termasuk saya. Saya juga perlu kembangkan hal-hal kebiasaan positif, ya kan? Kan maunya sehat, ya kan? Maunya sukses. Ya udah, kita tekuni, jalani, lakukan secara konsisten, ya. Poin berikutnya, berani keluar dari zona nyaman. Ini lagi PR, ya kan? Kita udah terbiasa dengan rutinitas yang membuat kita nyaman, ya. Mau cuman duduk, nyender, tidur, makan, senang-senang, bahagia, nggak mikir, atau sampai dengan kebiasaan tidak mau terusik sama orang lain. Ya kan? Nah, kayak gini-gini nih, kita harus keluar dari zona nyaman kita. Kalau kita tidak keluar dari zona nyaman kita nggak akan tahu di depan kita ada apa. Ya. Tantangan adalah kesempatan. Kesempatan yang mahal. Tantangan itu harus kita terima. Gimana kita mau sukses kalau kita nggak tahu di depan kita ada apa? Mana kita bisa berani melakukan sesuatu kalau kita tidak tahu di depan sana lawan kita kayak apa? Ya kan? Di sana misalnya di depan sana lawan kita hebat, kuat. Ya udah, kita siapkan pelurunya. Oke? Jadi berani keluar dari zona nyaman. Biar kita tahu di sana tuh, di luar sana dunia masih luas, masih indah dan bagus banget semuanya, ya. Oke. Ayo kita hadapi ujian itu. Karena kesempatan tidak datang 2 kali. Oke. Optimis ya. Poin ke-6, tebarkan dampak positif. Oh iya, kalau dampak positif ya iyalah, pastilah. Gimana kita mau berhadapan dengan diri kita sendiri pada saat kita ngaca nih, depan kaca gitu, oh ya wajah kita, cantik, apa segala macam. Coba kalau kita nggak berbaik hati pada diri kita sendiri, kita tidak berbaik hati pada banyak orang gitu. Apakah senyum kita seindah wajah kita? Belum tentu. Senyum palsu, ya kan? Bisa aja tergambar. Jadi cobalah kita selalu tebarkan kebaikan, ya, tebarkan dampak positif, membantu orang, ya, membuat hati orang senang, ya, everybody happy, harus tercipta suasana seperti itu. Hargai prosesnya, ya. Poin berikut adalah hargai proses, bukan hanya hasil akhir. Oke. Kalau kita mendapatkan kesuksesan, saya pernah membahas juga. Kalau kita mendapatkan kesuksesan di depan sana, bukan karena ujungnya kita berhasil. Jatuh bangunnya kita hargai. Proses pembelajarannya, bagaimana proses untuk mencapai kesuksesan itu. Ya, jadi hargai proses perjalanannya. Kalau kita menjalani hidup ini dengan menghargai prosesnya, insya Allah tekanan hidup kita berkurang. Beneran, ya, lebih ringan. Ya, terasa lebih nyaman aja gitu, ya. Oke, jadi kita perlu fokus apa yang kita. Nah, bukan karena ujungnya kita berhasil. Jatuh bangunnya kita hargai. Proses pembelajarannya, bagaimana proses untuk mencapai kesuksesan itu. Ya. Jadi hargai proses perjalanannya. Kalau kita menjalani hidup ini dengan menghargai prosesnya, insya Allah tekanan hidup kita berkurang. Beneran, ya, lebih ringan, ya, terasa lebih nyaman aja gitu, ya. Oke, jadi kita perlu fokus apa yang kita mau, ya, hargai prosesnya, bukan hasil akhir. Poin ke-8 tidak kalah penting, yaitu jalin koneksi yang bagus. Kita nih hidup bersosialisasi, berteman banyak. Koneksi itu penting, ya. Pertemanan itu sangat dibutuhkan, apalagi zaman sekarang. Kalau kita tidak punya koneksi yang bagus, kesempatan itu tidak akan bisa berkembang dengan baik. Gak bisa kita duduk tunggu nanti ada kucuk-kucuk berita bagus gitu, nggak ada. Ya, open your mind, your heart, gitu kan. Bergaulah dengan banyak teman. Koneksi dengan banyak orang itu membuat kita semakin positif. Kita belajar banyak dari mereka tentang apa saja, ya. Langsung atau tidak langsung, kita sama-sama belajar. Jadi, bikinlah koneksi semaksimal mungkin. Cari hal-hal lompatan-lompatan positif dalam hidup kita. Oke? A few moments later. 2 poin berikutnya,
yaitu lebih ramah pada diri sendiri. Lebih ramah pada diri sendiri. Nah, maksudnya self love gitu. Kembali lagi, kata entar aja gitu, atau saya gampang belakangan aja gitu, atau saya mengalah saja gitu. Ini kayaknya harus mulai kita kikis gitu. Nggak bisa kita selalu mengedepankan keinginan orang lain. Ya, kita lebih ramah kepada orang lain, membutuhkan kita selalu memberikan bantuan kepada orang lain, kita selalu berbuat baik pada orang lain, tapi kita tidak berbuat baik pada diri sendiri. Ya, lagi-lagi yang kalimat tadi itu, saya mah belakangan aja, saya mah gampang, saya mah paling akhir aja. Nggak ada. Sekarang nggak ada begitu. Kita semua sama-sama mengejar prestasi, mengejar keinginan, apa harapan kita ke depan. Langkah kaki kita derapnya sama, kiri kanan. Nggak ada orang lain lebih dulu, terus kita nunggu berapa langkah. Nggak ada. Kita harus punya rasa semangat yang sama seperti dia. Nggak boleh kalah. Oke? Asik, saya juga lagi begitu soalnya. Ya, lakukan hal yang menyenangkan aja pokoknya. Oke, terakhir temukan makna dalam perjalanan hidup kita setiap hari. Makna hidup. Makna hidup itu tidak hanya pada saat kita merasakan kita senang dan bahagia, tapi hal-hal sekecil apapun yang penuh artinya, ya, dalam setiap situasi kondisi yang berlaku. Itulah makna yang sebenarnya. Oke, 10 resolusi Bapak Ibu semuanya. Mari kita sama-sama jelang 2025, jalani segala sesuatunya dengan hati yang lebih senang dan bahagia. Percaya deh, saya maupun kita semua di sini pasti akan mengalami hal-hal yang lebih baik dan lebih sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi besok. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ira Maya So Far Real, because this is real. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cium sayang saya untuk semuanya. Mwah.